Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya? Kali ini kita akan membahas terkait dengan asesmen co-kurikuler. Setelah sekian lama pelaksanaan kegiatan kali ini kita bahas khusus terkait asesmennya berdasarkan alur perkembangan kompetensi ya yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi belum begitu clear ya, sehingga banyak juga pertanyaan terkait asesmennya. Jadi Bapak Ibu, untuk acuannya itu seperti sudah kita diskusikan di video terdahulu, itu adalah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, atau biasa kita bilang BESKAP gitu ya. Ini tahunnya tuh sebenarnya sudah 2025, tapi pada tengah atau akhir ya munculnya, sehingga Bapak Ibu mungkin sudah selesai mempersiapkannya. Lalu yang berikutnya, yang ini sudah kita kenal ya, yaitu panduan kokurikuler. Jadi ini kemudian ini muncul pertama kali, lalu disusul dengan keputusan ini. Semoga Bapak Ibu sudah punya ya keduanya. Ini karena ini dasar kita. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin masih bertanya-tanya yang mana gitu ya, saya tunjukkan untuk filenya. Jadi secara total itu filenya seperti ini Bapak Ibu. Ada 37 halaman untuk filenya, nggih. Ada 37 halaman. Dicampur ya. Jadi setiap saya scroll ke bawah. Setiap itu DPL ya tadi ya. Kemudian ini sudah dipetakan ya. Misalnya alur perkembangan kompetensi untuk dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk PAUD. Nah, nanti turun itu untuk SD, turun lagi untuk SMP, SMA, SMK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu perlu mencermati ini sudah dipetakan subdimensinya apa, lalu berkembang, cakap, dan mahir. Nah, saya berhenti di sini dulu Bapak Ibu ya, untuk di sini disampaikan untuk target ya. Targetnya itu ya tahap cakap ini ya. Cakap itu diposisikan sebagai standar kelulusan. Jadi pendek kata cakap ini sama dengan KKTP-nya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, nanti untuk TP-nya saya akan sampaikan Bapak Ibu perlu memakai mahir sebagai TP-nya ya, tujuan pembelajaran kokurikulernya. Nah, analoginya begini Bapak Ibu, analoginya sederhana, yaitu ketika Bapak Ibu punya di intra ya, ketika Bapak Ibu punya suatu TP di intra, pasti Bapak Ibu yang sebutkan di TP itu adalah maksimalnya ya kan. Berarti mungkin ada anak dapat 100 ya kan. Nah, tapi ada anak dapat 80, 90, nah itu kategorinya cakap gitu. Analoginya sesederhana itu Bapak Ibu ya. Jadi di TP-nya nanti bukan cakap tapi mahir. Nanti kita akan praktekkan jadi lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu, karena ini rombongan gitu ya, maka ada baiknya Bapak Ibu memecahnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jenjang Bapak Ibu, ini saya contohkan untuk SMP, misalnya ini contoh SMP ya, nah, paket B, SMP, Madrasah Sanawiyah. Ini setelah saya pecah seperti ini ya. Ini saya highlight yang cakap ini kan KKTP-nya ya. Lalu atau standar kelulusannya, yang mahir ini nanti akan menjadi TP kita. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, dimensi 1, ini SMP semua ya. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dimensi 8. Spesial dimensi 8 itu ada 4 subdimensi.
Sementara dimensi-dimensi yang lain hanya 3. Gampang mengingatnya. Kalau tidak ingat ya, tidak perlu diingat, di-refer saja langsung ke dokumennya Bapak Ibu. Kemudian untuk SD juga, ini saya sudah coba pecah ya. Bapak Ibu silakan lakukan sendiri, sangat mudah sekarang, bisa berbantuan AI ya, dicek ulang. Ini SD, saya pecah juga contohnya. Ini contoh ya untuk SD, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa, paket A, atau bentuk lain yang sederajat. Sama Bapak Ibu nggih. Ini kecuali yang dimensi 8, yaitu komunikasi itu ada 4 sendiri. Jelas ya untuk yang APK, alur perkembangan kompetensi. Cukup jelas nggih? Sekarang kita kembali ke sini Bapak Ibu. Untuk panduannya ya kalau diinfografiskan pasti Bapak Ibu sama-sama tahu bahwa tujuannya adalah mencapai DPL nggih, mencapai DPL kan. Nanti di rapor anak-anak muncul untuk ya, munculnya adalah karakter yang diwujudkan di 8 dimensi itu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk bentuknya Bapak Ibu sudah sama-sama tahu karena sudah berjalan sekian tahun ya. Jadi pakai pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, lalu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang mana nanti Bapak Ibu ingin reinforce ke anak-anak sesuai dengan rapor ya. Lalu cara lainnya, ini sangat menyenangkan ya, metode kreatif dan relevan lainnya sesuai dengan konteks. Saya contohkan di video-video terdahulu bahwa ada berbagai cara ya, bahkan kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan sekolah itu bisa dikokan juga. Lalu ini penting Bapak Ibu, yaitu assessment-nya, kalau sesuai dengan panduan itu, assessment formatif dan sumatif ya. Formatif selama proses, atau ada juga ya yang formatif awal, tidak awal proses, lalu formatif selama proses, dan sumatif, penilaian di akhir periode ya. Nantinya akan dilaporkan dalam rapor, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ragam penilaiannya bisa bermacam-macam, bisa jurnal refleksi, observasi, penilaian kinerja, bisa self-assessment, siswa menilai diri sendiri, menilai temannya gitu ya. Nah, kemudian boleh tidak, karena ini itu juga salah satunya untuk menguatkan intra ya, jadi yang tidak bisa dilakukan di jam intra karena keterbatasan waktu atau memang perlu praktik ya yang membutuhkan waktu lebih, maka bisa dilakukan di sehingga boleh juga ketika Bapak Ibu ya, untuk misalnya pembelajaran lintas disiplin ilmu membutuhkan bukti evidence bahwa anak untuk prakteknya sudah paham untuk materi-materi tertentu ya. Jadi teknik penilaian kinerja ya, menilai hasil akhir murid melalui karya nyata, aksi, atau presentasi proyek kolaboratif. Jadi banyak cara ya kita bisa melihat perkembangan karakter siswa sekaligus juga untuk materi yang di intra belum terlihat seperti itu. Oke. Nanti untuk pelaporannya bahasanya positif, sudah ada template-nya sepertinya di rapor ya. Bahasanya positif, tidak pakai tapi, tidak pakai namun, begitu ya. Sifatnya edukatif, membangun gitu. Baik Bapak Ibu, saya akan mencontohkan ya Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk RPP-nya ya, RPP-nya. Kalau APK seperti itu atau alur perkembangan kompetensi seperti itu diwujudkan di sebuah RPP menjadi seperti apa gitu ya. Saya mencontohkan 2 RPP. Yang pertama RPP ini sudah disajikan oleh rekan saya, Bapak Mas Rikan di kegiatan
eee, TPK ya di Kota Semarang, eee, tim pengembangan kurikulum. Oke, semoga terlihat di layar Bapak Ibu. Ya, contoh ya Bapak Ibu, ini kalau ini sudah biasa nggih, Bapak Ibu sudah punya. Nah, untuk DPL, saya contohkan diambil 2 misalnya, karena nanti toh ada subdimensi nggih. Ini diambil 2 supaya Bapak Ibu bisa fokus. 3 boleh boleh, tidak masalah ya. Asal memang sesuai dengan, kondisi ya, kebutuhan mana yang akan dikembangkan begitu, dari karakter siswa. Bapak Ibu di TP ya, di tujuan pembelajaran. Saya sampaikan tadi yang diambil adalah mahirnya. Mahirnya dari dimensi penalaran kritis, subdimensinya penyampaian argumentasi. Kalau Bapak Ibu bingung, saya kembali dulu ya. Saya kembali dulu, yaitu penalaran kritis. Oke, kita ambil penalaran kritis. Bentar. Kesehatan, kemandirian, kolaborasi. Oke. Penalaran kritis Bapak Ibu. Di sini ada subdimensi penyampaian argumentasi. Nah, mahirnya ini Bapak Ibu ya, menyampaikan argumen. Kita ambil saja, diambil saja Bapak Ibu nggih. Nah, mahirnya ini, TP-nya ini nggih, mahir. Nanti akan dibuat indikator-indikator. Misalnya taruh kata 10 indikator ya, untuk memudahkan ya. Bapak Ibu boleh 5, boleh 4, boleh 3, tapi untuk memudahkan misalnya 10 indikator. 10 tercapai semua, maka si anak itu ya mahir dalam penalaran kritis subdimensi penyampaian argumentasi. Tapi kok hanya 8 apa 7 berarti cakap. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dibuat rentangnya sendiri, nggih. Seperti itu, saya kembali lagi ke rancangan tadi. Clear ya Bapak Ibu ya? Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian di penalaran kritis juga ada gagasan baru di kreativitas kita ambil yang gagasan baru ya. Jadi di penalaran kritis kita ambil penyampaian argumentasi, di kreativitas kita ambil gagasan baru sama ya. Ini mahir. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Lalu untuk praktek pedagogis dan lingkungan belajar Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Alur kegiatannya juga Bapak Ibu tidak asing ya. Berapa JP yang Bapak Ibu alokasikan silakan dirancang. Mau blok, mau reguler boleh. Nah, sekarang masuk ke formatifnya selama proses. Tekniknya pakai observasi dan penilaian diri. Instrumennya catatan anekdotal. Untuk sumatif, akhir proyek ini ya, pakai teknik penilaian kinerja, unjuk kerja produk teknologi, instrumennya rubrik penilaian ya. Kriterianya tetap mahir ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti dilihat anak-anak kalau doyan mahir ya bagus ya, berarti memang sudah anaknya karakternya di 2 tadi ya, penalaran kritis dan kreativitas memang dia ada di level itu. Ini Bapak Ibu ya, eee, ini dikonversikan sangat baik gitu ya, biar mudah nanti membuat, indikatornya. Baik, ini Bapak Ibu laporannya nanti di rapot, terus lanjut, ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk indikator, baik baik, cukup nanti dikonversikan menjadi kalau sangat baik berarti dia mahir ya. Oke, terus beri keterangan. Nah, ini keterangannya Bapak Ibu. Kalau mahir ya, memenuhi semua indikator. Cakap, memenuhi sebagian besar. Itu ditentukan sebagian besarnya itu berapa gitu ya. Dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Oke, itu satu contoh. Lalu contoh yang lain untuk baik, ini ada contoh yang lain.
Baik, ini contoh terlihat di layar kaca Bapak Ibu, layar kaca, di layar gadget Bapak Ibu nggih, layar device Bapak Ibu nggih. Ini contoh 7 KIH ya, salah satunya adalah makan bergizi gratis yang bagi sebagian besar sekolah disediakan oleh pemerintah, yaitu di program MBG. Jadi ko-nya bukan MBG, temanya ya, temanya kesehatan, nutrisi, dan kemandirian diri. Temanya itu. Nah, temanya adalah makan bergizi ya, tidak harus selalu gratis. Misalnya di sekolah-sekolah yang tidak menerima ya, itu tetap bisa dipakai. Nah, ini tadi ya untuk dimensi yang dipilih 2, kemandirian dan kesehatan. Subdimensinya bertanggung jawab, yang ini kesehatan kebugaran, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Ini Bapak Ibu mahir ya, yang diambil mahir ya. Lalu TP-nya ya, TP-nya mahir juga Pak Ibu, praktek pedagogis dan lingkungan belajar tidak ada masalah, kemitraan. Kolaborasi antar wali kelas, guru PJOK, guru IPA, dan sebagainya. Mengapa? Karena nantinya di kegiatan itu tidak hanya prosesi makan ya, tapi sebelumnya juga sudah ada apa nih sosialisasi atau workshop ya di sini ya, sampai pembentukan tim mandiri untuk MBG-nya nanti ada piket ya, karena di situ mau mendorong kemandirian. Sekarang kita lihat asesmennya ya, karena fokus kita ini kan asesmen. Instrumen asesmen formatifnya catatan anekdotal, contoh, nama murid siapa, muncul karakter kemandirian gitu ya. Ya, subdimensi bertanggung jawab. Ada catatan kejadian begini. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya ini juga Siti Nurhaliza, catatan anekdotalnya. Kemudian untuk sumatifnya Bapak Ibu, ini saya contohkan 10 indikator, boleh kurang, boleh lebih ya. Ini karena supaya memudahkan saja. Nanti diberi catatan seperti tadi ya, sebagian besar atau semuanya maka mahir ya. Kalau sebagian besar maka cakat. Oke Bapak Ibu, demikian untuk penjelasan singkat mengenai penilaian atau asesmen co-kurikuler menggunakan alur perkembangan kompetensi yang saat ini memang harus Bapak Ibu pakai karena nantinya akan terkonversi ke dalam nilai rapor co-kurikuler. Terima kasih atas atensinya dan selamat mencoba.